Betul, sepertinya waktu reformasi itu ada angin segar bahwa persekusi atau kemudian diskriminasi atau stigmatisasi itu berkurang, tentu ada harapan seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya ada begitu banyak orang yang kemudian mencoba menggoreng lagi masalah ini. Pas lagi Bapak seleksi PNS itu Pak, cerita aja, itu benar-benar langsung diseleksi awal, langsung di-cut atau gimana Pak? Bukan, ketika saya melakukan administrasi, kemudian saya menyebutkan apa adanya seperti itu. Di tahap pertama saya lulus, tapi kemudian ketika ada wawancara, mereka bertanya langsung, Anda adalah anak dari Pak Aidit, untuk itu Anda akan jelas bahwa Anda adalah orang-orang yang terlibat langsung, artinya anak langsung gitu. Nah ketika itu saya tahu bahwa ya saya berhenti di sini. Aman, bergerak. Nah, oke. Oke. Bapak nanti dimulai dari Avia ya? Ya. Oke. Kamera roll Avia. Oke, siap Pak ya. Kita masih ada keturunan dari Bapak DN Aidit Pak. Ya, terima kasih. Betul sekali. Jadi artinya sebelum reformasi itu cenderung hanya ada satu versi pemerintah yang menyatakan bahwa G30S, gerakan 30 September atau gerakan 1 Oktober, kalau istilah Soekarno adalah gestok, gerakan 1 Oktober, itu versinya adalah PKI adalah dalam tunggal. Itu juga tercermin dari film gerakan 30 September. Tetapi setelah reformasi itu kemudian ada begitu banyak disertasi, jurnal, tulisan-tulisan, buku-buku baru yang membicarakan versi lain. Jadi artinya sekarang ini ada banyak tulisan yang tidak bicara versi Orde Baru. Lalu kira-kira apa versinya? Jadi ada versi yang mengatakan bahwa sebetulnya yang melakukan gerakan dan katakan kudeta seperti itu adalah justru Soeharto misalnya. Atau kedua, ini adalah komplikasi dari perang dingin di dunia di mana ada peran CIA yang begitu kuat untuk menggulingkan Soekarno. Kemudian ada versi yang mengatakan bahwa sebetulnya secara partai PKI, Partai Komunis Indonesia itu tidak terlibat, tetapi pimpinannya lah yang terlibat. Itu ada versi seperti itu, yang agak mirip dengan versi Orde Baru. Kemudian ada yang mengatakan bahkan sampai dengan itu sebetulnya skenario yang dilakukan oleh Soekarno, gitu. Artinya paling nggak Soekarno tahu banyak tentang itu dan merestui peristiwa itu, tetapi itu memang kontroversial. Sebelum reformasi jelas yang dominan adalah versi Orde Baru. Mereka membuat versi seperti itu, kemudian bahkan membuat filmnya sehingga itu menjadi sangat dominan. Film propaganda itu mempengaruhi hampir seluruh bangsa Indonesia tentang siapa pelaku dari peristiwa itu. Tetapi setelah reformasi ada begitu banyak tulisan, disertasi, doktoral, ada jurnal-jurnal, bahkan ada banyak buku-buku yang menunjukkan versi lainnya. Sebetulnya yang ingin saya katakan juga adalah begini. Dalam melihat peristiwa G30S atau peristiwa
gerakan 30 September itu bagaimana sih sebaiknya kita melihat? Kita sering sekali terjebak dalam versi-versi itu ya. Bicara soal G30S maka orang asik dengan bagaimana peran CIA, kemudian Soeharto lah atau Orde Baru lah yang kemudian mendapat benefit paling besar terhadap peristiwa ini, dan kemudian diduga mereka sendiri yang melakukan itu. Kemudian yang anti komunis tentu bilang inilah, kita selalu terjebak dalam peristiwa hari H. Tapi kita lupa dan sering lupa bahwa akibat dari peristiwa itu ada dampaknya. Nah, dampak itulah yang tidak pernah dibicarakan atau sedikit sekali dituliskan dan tidak pernah menjadi bagian dari seluruh peristiwa itu. Padahal dampaknya itu luar biasa juga. Dampaknya itu menyebabkan adanya penjarahan, penangkapan, pemenjaraan. Ada yang mengakibatkan terbunuhnya 1 juta orang lebih kira-kira. Kemudian ada peristiwa hampir 12.000 orang dibuang ke Pulau Buru. Kemudian exils, jadi pelarian politik yang jumlahnya kira-kira 800 orang yang sampai sekarang itu masih berada di luar negeri akibat dari kebijakan pemerintah untuk tidak memperbolehkan mereka kembali. Kemudian juga ada peraturan dalam negeri tahun 81, peraturan menteri dalam negeri tahun 81 yang melarang mereka-mereka yang terkait langsung atau tidak langsung untuk menjadi pegawai negeri, tenaga pengajar, tentara, melarang mereka menjadi orang-orang yang bisa masuk ke dalam lembaga tinggi negara dan sebagainya. Nah, rangkaian peristiwa itu ada sekitar 5 fragmen ya. Kalau saya boleh ulang lagi, 1 adalah penangkapan dan pemenjaraan, juga penjarahan terhadap aset-aset mereka. Kedua adalah pembunuhan tanpa proses peradilan. Ketiga adalah turunnya peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 81. Keempat adalah peristiwa dibuangnya belasan ribu orang ke Pulau Buru. Dan keempat adalah exils yang kemudian dilarang untuk kembali ke negaranya, kembali ke Indonesia. Kira-kira fragmen itu adalah dampak dari peristiwa itu, dan menurut saya itu harus juga menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. Yang terlibat harus diangkat. Ya. Dampak paling ada di bagian bawah kalau misalnya artikel 2 paragraf ya Pak ya. Itu sebenarnya keliru ya ketika menganggap bahwa dampak itu cukup 2 artikel, paragraf aja. Tetapi sebenarnya dampak itu juga harus diceritakan dengan lengkap. Artinya selain memang terjadi peristiwa yang sangat kelam dalam sejarah bangsa ini, tewasnya 6 jenderal dan 1 perwira, tetapi setelah peristiwa itu ada dampak atau peristiwa yang juga luar biasa yang harus dituliskan dengan berani bahwa kita telah melakukan kekeliruan, melakukan genosida, ya, genosida. Dan itu harus menjadi bagian penting dalam tatanan sejarah kita, tidak kemudian hanya dianggap sebagai 2 paragraf tadi itu gitu loh. Itu yang belum kita lakukan, dan menurut saya suatu hari nanti harus dilakukan agar tidak menjadi beban sejarah generasi yang akan datang. Sempat Bapak rasakan gitu Pak? Ya jelas ya, jadi misalnya seperti peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 81 yang menyebutkan bahwa keturunan langsung maupun tidak langsung, mereka-mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung itu tidak diperbolehkan menjadi pegawai negeri, tidak diperbolehkan menjadi ini, tidak diperbolehkan menjadi itu, dan sebagainya. Itu saya rasakan ketika saya mencoba untuk menjadi pegawai negeri 2 kali, dua-duanya gagal. Karena jelas-jelas saya menyebutkan bahwa saya anak Pak Edit, misalnya seperti itu. Itu menurut saya justru juga memperlihatkan bagaimana sebuah aturan perundangan yang begitu kejam sebenarnya itu hanya terjadi di negara kita. Ada banyak kasus genosida di dunia, seperti misalnya Yahudi oleh Hitler, ya, Jerman Yahudi, Hitler ketika itu melakukan genosida terhadap orang-orang Yahudi. Itu tidak sampai keluar peraturan bahwa keturunannya juga dikenakan sanksi. Saya pikir itu hanya terjadi di Indonesia. Itulah yang menjadi sorotan dunia juga sebetulnya.
Kalau ada sebuah peristiwa di mana satu pihak dinyatakan bersalah, maka keturunannya sudah nggak boleh terkena dampak itu. Di luar memang kontroversi apakah benar PKI itu menjadi dalang atau pelaku kudeta. Makanya istilah G30S strip miring PKI itu sebenarnya harusnya direvisi. Kita belum melakukan sebuah kajian ulang apakah betul PKI adalah pelaku dari itu. Nah, dari kontroversi itu menurut saya tetap harus dilakukan penelusuran, penelitian, pengkajian ulang terhadap peristiwa itu untuk kemudian disepakati sebagai sejarah bangsa kita. Itu maksud saya pentingnya kemudian dituliskan dalam buku-buku sejarah itu agar kita dengan berani mengatakan bahwa dampak dari peristiwa itu memang buruk buat orang-orang PKI yang kemudian dibantai, dibunuh, dan juga para pengikut Soekarno. Karena itu akan berguna untuk kemudian mencegah terjadinya peristiwa itu berulang kembali di masa yang akan datang. Kira-kira gitu. Pak, kalau misalnya Bapak seleksi PNS itu Pak, cerita aja, itu benar-benar langsung diseleksi awal, langsung di-cut atau gimana Pak? Bukan, ketika saya melakukan administrasi apa ya? Ya administrasi, kemudian saya menyebutkan apa adanya seperti itu. Di tahap pertama saya lulus, tapi kemudian ketika ada wawancara, mereka bertanya langsung. Ini ada sebuah aturan yang menyatakan bahwa terkait langsung maupun tidak langsung, Anda adalah anak dari Pak Aidit. Untuk itu, Anda akan jelas bahwa Anda adalah orang-orang yang terlibat langsung, artinya anak langsung gitu. Nah ketika itu saya tahu bahwa saya berhenti di sini. Itu memang hal buruk dan hampir semua orang tahu bahwa anak-anak keturunan PKI atau anak-anak yang dianggap terlibat tidak langsung itu pasti terkena aturan perundangan peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 81 itu. Dan itu sejak tahun 81 dan itu baru dicabut di tahun 98 atau 99, artinya selama 17 tahun, 18 tahun itu diberlakukan. Itu sebetulnya juga sebuah kesalahan negara karena peraturan itu resmi keluar dari negara, peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah dalam hal ini kembali lagi bahwa memang ada keterlibatan negara secara intens, secara sengaja, terstruktur dan masif untuk kemudian mendiskriminasikan keturunan PKI dan atau pendukung Soekarno, dan itu sebetulnya sangat kejam. Peluang hidup orang kemudian dipersempit, gitu kira-kira gitu. Jadi aturan negara yang menjaga mengubah cita-cita dan harapan keturunan yang sebenarnya tidak terlibat ya Pak ya? Iya betul itu sama sekali tidak fair dan tidak boleh. Kemudian memang dicabut di tahun 99. Tetapi aturan perundangannya sudah dicabut. Tetapi perlakuan dalam negara tetap terasa adanya diskriminasi, persekusi. Ketika kami misalnya katakan ingin menerbitkan sebuah buku testimoni dari mereka-mereka yang dibuang ke Pulau Buru misalnya, kemudian acara itu digerebek misalnya. Jadi artinya walaupun aturan perundangannya sudah dicabut, tetapi implementasi di lapangan tetap terjadi diskriminasi, persekusi dan sebagainya, atau kekerasan bahkan. Masih berkali-kali. Jadi atau kegiatan, saya lupa di tahun 2016 kalau nggak salah, itu ada suatu kegiatan di Taman Ismail Marzuki, ketika itu ya dibubarkan saja. Itu mengacu pada pencabutan aturan perundangan Menteri Dalam Negeri tahun 81 itu, ternyata di akar rumput masih terjadi seperti itu. Walaupun tentu sekarang ini berkurang. Sekarang udah berkurang. Nah, bagaimana membuat itu menjadi sangat berkurang adalah ketika secara resmi dokumen negara itu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya seperti ini terjadi seperti ini, tertulis dalam buku-buku sejarah, maka dengan demikian orang bisa tahu bahwa persekusi itu salah. Bahwa itu tetap terjadi, saya yakin tetap akan terjadi untuk jangka waktu ke depan. Tapi bahwa kemudian ada kesepakatan bahwa itu salah, itu harus diketahui oleh masyarakat. Oke, tapi
mulai diterangkan. Ya, ya, Nah ya. ini udah Betul, sepertinya waktu reformasi itu ada angin segar bahwa persekusi atau kemudian diskriminasi atau stigmatisasi itu berkurang, tentu ada harapan seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya ada begitu banyak orang yang kemudian mencoba menggoreng lagi masalah ini. Jadi bicara lagi soal komunisme, bicara lagi soal kudeta, bicara lagi soal dan sebagainya. Kemudian sebetulnya mudah dibantah juga. Kalau Anda tahu bahwa komunisme ini akan muncul, tunjukkanlah di mana mereka ada, kantornya di mana. Ambil dokumennya, bawa ke pengadilan. Seperti misalnya ada banyak mantan pejabat seperti misalnya maaf nih ya Pak Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, itu masih dengan semangat mengatakan bahwa komunisme di Indonesia itu masih ada, mereka bangkit, mereka akan bergerak dan sebagainya. Sebetulnya gampang ya, Anda informasikan kepada aparat, tunjukkan di mana kantornya, rampas dokumennya, bawa ke pengadilan dan adili, kalau salah hukum. Tapi jangan kemudian hanya menggiring opini tanpa bukti apapun. Itu berbahaya. Artinya kita sedang semangat untuk membicarakan negara demokrasi dan menghilangkan diskriminasi atau stigmatisasi yang tidak perlu, tidak benar. Tapi Anda terus menggaung-gaungkan itu kan sebetulnya nggak sehat. Entah kepentingannya apa ya. Bisa jadi karena memang mereka ini itu hanya bisa eksis kalau bicara PKI. PKI-nya sudah nggak ada, PKI-nya sudah bangkrut, bahkan mereka sudah tua, umur 80-90 tahun, tetapi itu kemudian dibangkitkan karena dengan bangkitnya isu itu, mereka juga jadi eksis. Itu yang sebenarnya tidak fair, itu yang berbahaya. berarti kalau misalnya sekarang kita soal komunikasi, perasaan Bapak sendiri gimana Pak? Karena ya sebagai anaknya Bapak kan pasti kayak Di satu pihak kadang-kadang menyedihkan ya, bahwa kemudian kapan ini berakhir, kapan stigmatisasi ini, diskriminasi ini berakhir. Tapi kami secara umum itu sudah sangat siap, bahkan ini tidak pernah berakhir pun kita sudah siap. Karena memang ada begitu banyak orang yang kemudian mengambil isu ini, makanan basi ini untuk terus didagangkan. Karena dengan mendagangkan itu mereka kemudian eksis lagi. Itu juga saya pikir sikap-sikap memuakan beberapa pihak yang kemudian tetap menggoreng-goreng peristiwa ini. Karena menurut kami sebetulnya masih ada banyak hal-hal yang harusnya dibicarakan, didiskusikan selain masalah komunisme. Kira-kira gitu. tadi Bapak bilang berarti udah siap walaupun ini akan jadi cerita panjang terus dan akan diungkit terus sepanjang sejarah Indonesia nanti ada Pak. Ini perasaan siap ini gimana Pak setelah adanya rekonsiliasi atau seperti apa Pak? Ya, wacana rekonsiliasi itu kan dimulai di tahun 2002-2003 kalau salah, wacana rekonsiliasi. Dan rekonsiliasi itu sebetulnya mulia saja ketika dua pihak yang pernah berseteru, berkonflik berdarah. Ya, catatannya rekonsiliasi itu ada konflik berdarah loh. Ini saya sedikit sering ada kesalah kaprah rekonsiliasi. Katakan misalnya antara SBY dan Megawati rekonsiliasi. Bukan rekonsiliasi. Karena mereka tidak pernah berkonflik berdarah. Mereka pernah berkonsentrasi dalam pemilihan umum. Dan kemudian ada kemarahan di antara mereka. Tapi rekonsiliasi itu dalam pemaknaan yang sederhana adalah merajut kembali, mentautkan kembali dua pihak yang pernah berseteru dan berkonflik berdarah untuk kemudian menjalin kembali hubungan sebagai sebuah bangsa. Itu adalah pemaknaan dari rekonsiliasi. Nah, kembali ke rekonsiliasi itu sesuatu yang memang sebaiknya dilakukan. Masalahnya adalah bagaimana melakukan itu dengan benar, dengan baik. Karena kalau rekonsiliasi hanya dipaknai sebagai ketemu dan kemudian bersalam-salaman, atau kemudian kita makan tumpeng, udah ya, selesai masalah kita ya. Itu pasti tidak akan menghasilkan pembelajaran apa-apa. Nah, rekonsiliasi itu kadang-kadang terlihat sebagai, karena rekonsiliasi itu bicara tentang masa lalu, membahas tentang masa lalu, maka seolah-olah terjadi
di mengorek luka lama, membangkitkan hal-hal yang menyakitkan dan sebagainya. Tetapi itu sebaiknya tetap dilakukan karena rekonsiliasi yang baik dan benar, walaupun pahit dan kadang-kadang terlihat sebagai upaya membuka luka lama, sejatinya itu adalah upaya untuk mencari kebenaran, dan itu akan menghasilkan pembelajaran buat sebuah bangsa ke depan. Kalau Bapak sendiri dalam proses rekonsiliasi ini pernah hukum juga nggak sih Pak? Pernah direkonsiliasi bareng-bareng juga atau ikut gitu Pak dalam programnya? Jadi ada dua cerita tentang rekonsiliasi ya. Jadi ada dulu ada upaya pemerintah negara untuk melakukan rekonsiliasi dengan membentuk undang-undang KKR, Komisi Kebenaran Rekonsiliasi. Komisi dan Kebenaran Rekonsiliasi itu setelah digodok dengan perdebatan panjang dan sebagainya, akhirnya menjadi undang-undang. Ketika undang-undang itu akan diundang-undangkan, akan diberlakukan, kemudian ada judicial review dari beberapa LSM dan korban yang ingin mengkoreksi beberapa klausul dalam aturan perundangan itu. Tetapi kemudian oleh MK ketika itu malah dikatakan ya kalau nggak sesuai dengan Pancasila, kalau gitu kita tutup saja undang-undang ini. Istilahnya kita bakar saja. Maka ketika itu gagallah upaya membentuk undang-undang KKR. Nah, tahun 2002 itu ada niatan Pak Jokowi untuk kemudian menyelesaikan masalah masa lalu ini dengan cara yang berbeda, yaitu dengan Kepres. Kepres nomor 17 tahun 2002 kalau nggak salah, yang menyebutkan bahwa mari kita selesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Maka dibentuk PPHAM di bawah pimpinannya Pak Makarim Wibisono dengan Ifdal Kasim dan Marzuki Suparman kalau nggak salah. Tim ini membentuk semacam rekomendasi. Rekomendasi itu yang akan disampaikan kepada Pak Presiden. Dan itu disampaikan pada tanggal 31 Desember 2022. Yang kemudian kira-kira 1 minggu setelahnya, pada bulan Januari, Pak Jokowi bersama Pak Mahfud, bersama Pak Makarim kemudian mengumumkan rekomendasi itu. Memang menjadi sedikit kontroversi bahwa dari 11 rekomendasi yang disusun oleh tim PPHAM ini, Panitia Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, itu kemudian yang diangkat hanya 4 hal. 1, negara mengakui bahwa memang ketika itu terjadi pelanggaran HAM berat. Kedua, negara menyesal atas terjadinya peristiwa itu. Ketiga, negara berjanji untuk menjamin hak-hak korban dan memulihkannya. Keempat, kemudian cerita tentang semacam reparasi sosial, reparasi fisik kepada korban. 4 hal itu memang tidak lengkap kalau dibandingkan dengan apa yang menjadi standar Amnesty International ketika penyelesaian pelanggaran HAM berat. Tetapi korban ketika itu mengatakan, oke, ini kami terima, tapi lakukanlah dengan baik. Jadi jangan sampai udah dikasih tawaran yang begitu rendah, tapi kemudian dikerjakannya juga asal-asalan. Jadi nggak apa-apa, saya terima tawaran itu, 4 dari 11 itu, tetapi lakukannya dengan sebaik-baiknya dan penuh kesungguhan. Yang masih menjadi kontroversi sekarang oleh para aktivis penggiat hak asasi manusia adalah belum adanya pernyataan minta maaf dari negara. Ya, negara menyesal, betul, mengakui dan menyesal. Tetapi sebetulnya kata-kata mengakui dan menyesal itu harus dilanjutkan dengan kata-kata minta maaf. Orang mengakui kemudian menyesal itu, menyesal untuk apa? Ya untuk kekeliruan kami atau kekeliruan negara di masa lalu. Tapi kemudian harusnya dilanjutkan dan minta maaf. Tetapi ketika itu negara tidak mengeluarkan kata-kata minta maaf. Itu yang kemudian dibahas di kalangan aktivis hak asasi manusia dan sejarawan. Dalam hal ini ada kawan-kawan dari Amnesty International yang kemarin kira-kira mungkin 10 hari yang lalu itu membuat deklarasi yang menyatakan bahwa
penyelesaian pelanggaran HAM berat itu harus diakhiri juga dengan pernyataan maaf. Itu deklarasi mereka gitu. Dan itu memang benar. Apakah kemudian negara mau mengikuti itu atau enggak? Itu satu hal. Kedua yang dituntut oleh deklarasi itu adalah bicara soal penyelesaian pelanggaran HAM berat itu mestinya ada penelitian dan penelusuran ulang tentang sejarah terjadinya. Kalau dalam bahasa yang umum itu adalah pelurusan sejarah yang kemudian dituliskan dalam buku-buku sejarah. Pentingnya apa? Agar generasi berikutnya mewarisi sejarah yang benar, gitu. Terkait pernyataan Mas itu, kalau misalnya dari keluarga sendiri itu rekomendasinya gimana Pak? Apakah dengan kepres atau pernyataan langsung atau seperti apa Pak? Pernyataan langsung mungkin presiden yang sedang memimpin gitu gimana Pak? Ya, itu yang disebut dengan state duty to remember. Negara di masa sekarang itu harus menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat atau apapun itu di masa lalu, negara masa lalu, dan kemudian mereka mewakili negara di masa lalu mengambil alih kekeliruan yang pernah terjadi dan menyatakan maaf. Jadi ada banyak kasus di dunia ini juga, seperti yang paling terkenal adalah kasus ketika Jepang melakukan pendudukan di Cina dan kemudian mereka melakukan banyak kejahatan kemanusiaan di situ, pemerkosaan, pembunuhan dan sebagainya, yang selama berpuluh tahun dimintakan oleh pemerintahan Jepang ketika itu, mereka mencoba meminta maaf kepada rakyat Cina. Ketika itu negara kami melakukan kekeliruan, untuk itu kami minta maaf. Padahal itu di sekitar tahun 70, jadi berpuluh tahun kemudian mereka tetap menyatakan permintaan maaf dari Cina. Baru di awal tahun 2000 kalau salah Cina akhirnya memaafkan. Bahkan itu juga ganti rugi dan sebagainya. Tapi artinya kewajiban negara yang sekarang itu kemudian menengok kembali dan menyelesaikan permasalahan di masa lalu yang belum selesai. Itu yang disebut dengan state duty to remember. Ya, nah, tapi sekarang menurut Bapak dari segi masyarakat Indonesia kekinian gitu. Nah, pandangan Bapak untuk menanggapi kasus yang terjadi 65 kemarin, menurut Bapak pandangannya gimana Pak? Kita belajar ya dari begitu banyak sejarah bangsa lain, di mana sebuah sejarah itu harus memberikan pelajaran buat bangsa itu ketika mereka berani melihat masa lalunya, segala kekeliruan di masa lalu, kemudian menyelesaikan masa lalu itu dengan baik, sehingga mereka akhirnya punya pelajaran, oh ini boleh, ini nggak boleh, ini sebaiknya dilakukan untuk mereka ke depan lebih baik. Kalau dalam cerita sederhana, seorang yang berkali-kali mengalami kegagalan dalam berpacaran, putus lagi, itu dia harus berhenti di satu titik dan melihat, kenapa gue tuh putus terus nih sama 3 cewek sebelumnya, apa sih salah gue? Nah, ketika itu dia harus melihat kenyataan, ternyata gue ini orangnya pemarah, ternyata gue ini orangnya nggak bisa ngayomin, sehingga cewek ini merasa, ah lu anak-anak juga, ya kita pisah aja. Atau ternyata gue ini memang cuman main-main aja sama pacar gue. Nah, kenyataan-kenyataan buruk itu harus bisa diterima seseorang untuk kemudian dia bilang, iya gue nggak boleh jadi orang pemarah, gue nggak boleh main-main sama cewek gue nggak boleh, gue harus bisa mengayomi dia untuk ke depan. Jadi artinya poinnya, masa lalu harus diambil pelajaran untuk kedepannya, masa depan yang lebih baik. Nah, ketika melihat masa lalu, orang melihat dirinya di masa lalu, dia harus berani betul melihat segala kekurangannya, segala kecenderungan buruk dia. Baru orang bisa merubah dan masa depannya lebih baik. Kalau enggak, orang nggak pernah tahu. Akhirnya dia melakukan, dia cari pacar baru, putus lagi, dia pacar, putus lagi. Itu yang disebut dengan merefleksi diri. Dan ketika orang merefleksi diri itu, atau ketika bangsa harus merefleksi diri, kalau dalam bahasa saya adalah melakukan kajian ulang terhadap peristiwa yang sebelumnya dengan jujur dan berani, itu barulah dia berguna untuk melangkah ke masa depan. Jadi misalnya gini, ada orang bilang, udahlah, lupakan masa lalu lah, yang penting masa depan. Itu sebetulnya
baru setengah benar itu. Betul, kita harus melihat ke depan. Tapi belajar dari masa lalu harus dong. Masa masa lalu dilupakan. Memang benar, seseorang harus bisa memaafkan masa lalu dia. Tapi melupakan jangan. Seseorang bisa memaafkan orang yang merampas jam tangannya di pasar Senen, dia bisa memaafkan. Tapi melupakan belum tentu. Sampai dia kakek-kakek juga dia masih ingat waktu di pasar Senen saya dijambret, jam tangan saya kena. Melupakan itu nggak mudah dan sebaiknya memang tidak dilupakan. Untuk lain kali dia hati-hati lagi kalau dia lagi jalan di pasar Senen. Tapi memaafkan mungkin hanya 2 jam setelah dia dijambret, dia sudah memaafkan pelakunya. Jadi itu yang dikenal dengan melupakan tentu tidak bisa, tetapi maafkan ya. Kira-kira gitu. Oke, nah terakhir Pak, berarti sampai sekarang masih ada ya Pak ya, mungkin grup-grup anak-anak PKI atau gimana, sekarang kondisinya gimana Pak? Sebetulnya secara umum apa yang dialami oleh keturunan PKI setelah peristiwa itu memang tragis dan nestapa ya. Jadi artinya memang hidup mereka jadi susah sekali. Saya termasuk orang-orang yang kemudian beruntung ya. Saya diangkat oleh sebuah keluarga, kemudian saya disekolahkan dengan baik, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi disekolahkan dengan baik. Saya adalah orang-orang yang beruntung ya. Ada beberapa orang lain yang beruntung yang mau menerima kami ketika itu dan menyekolahkan di sekolah yang baik. Tetapi ada ratusan ribu lainnya yang kemudian hidupnya tercecer, sulit sekali hidup, bahkan sepanjang hidupnya distigmatisasi, didiskriminasi dan sebagainya. Juga secara ekonomi mereka tiba-tiba bubar jalan. Bapaknya kepala sekolah, tapi kesalahan bapaknya ditangkap, dipenjarakan, dibuang ke Pulau Buru misalnya. Kemudian hidup mereka menjadi susah sekali. Itu memang cerita yang menjadikan. Itu yang ingin saya katakan bahwa selain peristiwa tanggal 30 September, 1 Oktober yang kelam, terbunuhnya para jenderal sebagainya, tapi juga ada peristiwa kelam yang panjang sekali yang juga melibatkan ratusan ribu orang bahkan jutaan orang setelah peristiwa itu. Jadi kalau ada lembaga korban sekarang ini yang masih membicarakan tentang hak korban, kami bisa pahami. Artinya kita harus paham bahwa atas meninggalnya para jenderal itu kasus hukum yang sudah selesai. Tapi buat mereka yang di Pulau Buru 18 tahun, 4 tahun, 8 tahun dan sebagainya, juga di banyak penjara di Indonesia, itu kasus hukumnya belum selesai. Mereka dipenjarakan tanpa proses peradilan. Itu harus dipahami kenapa mereka masih membicarakan itu. Kita yang semua ada di sini itu. Saya yakin 1 malam pun belum pernah tidur di penjara atau dipenjarakan. Tapi mereka 18 tahun di penjara. Lalu kita pasti bertanya, atas kesalahan apa mereka di penjara? Seperti orang di Pulau Buru itu akhirnya dibebaskan dengan secari kertas yang kata-kata terakhir dinyatakan tidak terlibat G30S. Lalu selama mereka belasan tahun di Pulau Buru, untuk kesalahan apa? Nah, ketika mereka yang dipenjarakan itu kemudian mempermasalahkan itu, ya kita paham. Banyak orang bilang, ya yang tidak mengerti, mengatakan bahwa itu kan udah masa lalu. Iya, masa lalu yang harus dibayarkan dengan pemenjaraan sekian lama, tanpa jelas kesalahan seperti apa, tanpa proses keadilan, tanpa proses pengadilan. Ya nggak fair dong, gitu kira-kira. Nah ini semua menurut saya tentu harus diselesaikan dengan baik supaya ini tidak berulang kembali. Karena kasus genosida di Indonesia ini sebetulnya termasuk 3 besar di dunia. Dulu ada Hitler, ada Khmer Merah. Indonesia itu menempati posisi ketiga. Umur kita masih akan panjang, Indonesia masih akan panjang. Sriwijaya itu umurnya 700-an tahun. Majapahit usianya sekitar 500-an tahun. Mataram 300-an tahun. Ada begitu banyak kerajaan di Indonesia yang umurnya panjang sekali.
Dan kita juga berharap Indonesia ke depan itu juga umurnya 1000 tahun lebih kalau bisa. Bahkan selalu tidak pernah hilang dari muka bumi. Nah usia kita sekarang ini kan umurnya baru 78 tahun. Akan ada banyak tahun-tahun yang siapa tahu ini akan terulang kembali. Itu sebabnya masalah ini harus diselesaikan dengan baik dan harus memberikan pelajaran buat bangsa ini ke depan. Termasuk ini berikutnya ya Pak? Ya tentu. Pemilu nih Pak. Ya betul. Jadi sebuah negara tentu akan berhitung untuk melakukan kekerasan kepada warganya kalau kita mendapat pelajaran dari masa lalu. Sampai sebetulnya ada 12 kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia itu. Selain 65 ada Talang Sari, ada Aceh, ada Papua, ada penembakan misterius, ada Semanggi 1, Semanggi 2, kasus Trisakti, semua itu jumlahnya 12. Yang kemarin oleh negara dicoba untuk diselesaikan dengan semacam penggantian atau santunan. Walaupun itu tidak lengkap atau tidak sesuai dengan standar internasional, tetapi untuk sementara itu adalah langkah yang kami apresiasi. Kira-kira gitu. Siap, Pak. Ini terakhir nih Pak, kita mau personal ya Pak ya. Bapak sendiri kalau misalnya tadi kan ngomong rekonsiliasi dan semua, mungkin anak-anak udah sepakat untuk siap menerima dengan kejadian ini. Kalau Bapak sendiri Pak, akhirnya untuk ya udah saya ikhlas menerima secara pribadi, itu gimana Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak pengalamannya Pak terakhir Pak. Ya, saya hanya anak dari korban. Tetapi kalau dalam definisi korban adalah mereka yang terkena langsung atau ahli warisnya. Jadi kalau sebuah becak ditabrak sama truk, tukang becaknya meninggal, maka korban juga istrinya ahli warisnya. Sementara sebaliknya anak pelaku bukan anak pelaku pasti, tapi anak korban adalah korban. Oke, saya memposisikan diri sebagai korban. Pada prinsipnya kami itu menerima uluran tangan pemerintah ketika pemerintah menawarkan itu. Sama sekali jauh dari sempurna. Iya, nggak apa-apa. Tetapi lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Karena yang terlibat dalam kepanitiaan ini sebetulnya sedang menorehkan tinta emas. Artinya gini, mereka sedang menyelesaikan rangkaian 12-13 peristiwa kejahatan kemanusiaan yang nasib dari korban itu ada di tangan mereka, panitia penyelesaian pelanggaran HAM berat itu. Maka saya berpesan kepada mereka-mereka yang menangani ini, lakukanlah dan sebaik-baiknya, karena itu tidak akan ditorehkan dalam tinta emas sebagai sebuah kerja yang akan tercatat dalam sejarah bangsa ini. Gitu kira-kira. Oke, siap. Terima kasih Pak. Jadi ini pesannya udah di-highlight di akhir omongan kita Pak, bahwa ini harus dilakukan sebaik-baiknya proses. Iya, sebaik-baiknya. Pergantian semua itu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Ya, oke. Oke, satu lagi mungkin. Oh, boleh Pak. Oke. Terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat ini, tentu sebentar lagi ada Pilpres, ya. Kami korban peristiwa 65 dan korban pelanggaran HAM berat lainnya, Trisakti, Tanjung Priok dan sebagainya itu tentu mengharapkan presiden yang terpilih ini kemudian melanjutkan program yang sudah dicanangkan dan sudah dimulai oleh Pak Jokowi tentang penyelesaian pelanggaran berat ini untuk dilanjutkan sebaik-baiknya. Jadi siapapun presidennya nanti itu sangat kami harapkan terus melakukan penyelesaian pelanggaran HAM berat ini, memasukkannya dalam agenda kegiatan mereka dan yang harus dituntaskan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.